Ya pemirsa, Anda kembali lagi di Sindo Today. Kita ke informasi selanjutnya, kasus pembunuhan istri oleh suaminya sendiri 6 tahun silam akhirnya terbongkar oleh pihak kepolisian. Ya, kasus terungkap berkat laporan sang anak yang menyaksikan langsung sang ibu dibunuh oleh ayah kandungnya dengan motif cemburu. Seorang suami di Kota Makassar tega menghabisi nyawa istrinya dan menguburkan jasadnya di halaman belakang rumah di Jalan Kandeat 2, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ironisnya, kejadian ini baru terungkap setelah 7 tahun kemudian. Pelaku ditangkap dihadirkan di tempat kejadian perkara untuk mempermudah olah TKP. Anak korban yang berada di lokasi histeris tak kuasa menahan tangis. Korban tewas akibat aksi kekandungnya sendiri terhadap ibu yang melahirkannya. Pembunuhan sadis ini terungkap setelah anak pertama korban berinisial V, usia 17 tahun, menceritakan perbuatan keji ayahnya yang telah menganiaya istrinya hingga tewas pada Agustus 2017. Saat saksi masih berusia 11 tahun. Polisi melakukan penyelidikan dan pengembangan, langsung mendatangi rumah pelaku dan menemukan jasad korban dikubur di belakang rumah dengan kedalaman sekitar 20 cm pada lahan kosong 1 meter. Sementara untuk menutupi aksi kejinya, pelaku berdalih korban kabur dengan lelaki lain. Kemudian pelaku mengosongkan rumah miliknya selama 6 bulan dan menyewakan rumah tersebut untuk dikontrakan selama 5 tahun. Jadi keterangan 2018 tadi, interogasi awal yang dilakukan pada pelaku, ternyata setelah kita konfrontir dan kita lihat daripada digital forensiknya, kejadian itu bulan Agustus 2017. Dan pada saat kejadian itu, anaknya ini melihat kejadian pada saat orang tuanya atau ibunya ini dilakukan kekerasan oleh suaminya. Lalu Pak Ngajib, apa pemicu sebenarnya sang ayah ini ketika 6 tahun lalu tega menganiaya sang istri? Dari hasil pemeriksaan ini adalah motifnya itu terjadi kecemburuan, cemburu oleh pelaku ini terhadap istrinya, terhadap korban. Wah, pada saat itu perempuan atau istrinya ini ada komunikasi, ada hubungan, ada bertemu dengan dia lain yang merupakan pacar lamanya. Nah, sehingga si suami atau orang tua bapaknya ini menginterogasi istrinya. Ternyata pada saat itu disampaikan oleh pelaku ini tidak mengaku, sehingga bukanlah tindakan kekerasan oleh suami. Hengki Talik, usia 43 tahun, akan dikenakan pasal hukuman berencana dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Tim Liputan iNews melaporkan. Jasad Jumiati, korban pembunuhan oleh suaminya sendiri yang ditemukan sudah menjadi tulang belulang di belakang rumahnya, dikebumikan pihak keluarga di tempat pemakaman umum di Jalan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keluarga korban tak menyangka korban meninggal secara tragis akibat penganiayaan oleh suaminya sendiri yang terjadi sejak tahun 2018 lalu. Kakak kandung korban mengatakan pelaku H dinilai sangat temperamental terhadap korban dan beberapa kali pelaku tidak segan-segan memukul korban di hadapan keluarganya sendiri. Memang sempat itu orangnya Hengki itu kejam sekali, memang kejam dan tidak pernah memang menghargai kita sebagai keluarganya korban. Diketahui, kejadian ini terungkap saat anak sulung pelaku berinisial DA, 17 tahun, melapor ke Polrestabes Makassar terkait kekerasan anak yang dilakukan ayahnya. Belakangan, anak tersebut memberikan pengakuan mengejutkan ke penyidik. Ternyata, ibunya juga tidak kabur dengan pria lain, melainkan dikubur oleh pelaku di belakang rumah karena dianiaya hingga tewas. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati dan penjara seumur hidup.
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuel Yusfin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tak hanya di Makassar, penemuan jasad dicor di dalam rumah juga terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Korban diduga diikat, lalu dikubur dan dicor di dalam tanah sebelum akhirnya ditutup keramik. Warga desa Pataruman, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat digegerkan dengan temuan jasad DH, 42 tahun terkubur dalam rumah. Saat ditemukan tubuh korban dalam kondisi terikat dan dicor di ruang dapur serta ditutupi keramik. Dugaan sementara korban dibunuh oleh seseorang yang bertugas membersihkan rumahnya. Diketahui warga sebelumnya korban telah menghilang dan tak ada kabar selama 3 minggu. Ketahuannya baru malam tadi, Pak. Ketahuan setelah banyak polisi di sini, warga keluar. Nah, di sini baru ketahuan ternyata si korban yang dinyatakan hilang ini ternyata sudah terkubur di dalam rumahnya. Itu aja yang dari warga tahu. Tim Inafis Polres Cimahi mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit guna mengungkap penyebab pasti kematiannya. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono iNews melaporkan. Terungkapnya peristiwa pembunuhan Didi Hartanto, warga Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, menggegerkan warga sekitar lokasi kejadian. Warga sekitar tak menyangka Didi Hartanto dihabisi nyawanya oleh tersangka Rizal. Di mata warga, sosok korban Didi Hartanto merupakan sosok yang tertutup dan jarang bersosialisasi dengan masyarakat karena sibuk dengan pekerjaannya. Sementara sosok tersangka Rizal merupakan sosok yang berkepribadian baik dan ramah. Selama tinggal di komplek tersebut, tersangka sering bekerja seperti bersih-bersih halaman warga dan rumah warga setempat. Bener kan di komplek lingkungan sini itu ramah ya Pak, ramah terus bersahabat. Cuman karena memang si korban itu kurang sosialisasi ke masyarakat. Jadi beliau ini almarhum ini, jadi intinya berangkat kerja, pulang, masuk, udah nggak keluar lagi. Sosialisasi ke masyarakat memang nggak ada. Sementara itu, keluarga korban merespon positif polisi yang melakukan penyelidikan dari laporan kehilangan. Hingga ditemukan korban dibunuh, untuk itu meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Kepolisian Polres Cimahi itu dari awal sampai prosedur sampai berhasilnya pengungkapan kasus ini, ke segenap anggota saya mengucapkan terima kasih. Ini apresiasi yang sebesar-besarnya dari keluarga kami karena prosesnya responsif sekali terhadap pengajuan kasus ini. Dari laporan kehilangan sampai naik ke menjadi laporan kriminal. Sebelumnya, korban Didi Hartanto sempat dilaporkan hilang pada 23 Maret 2024. Sebelum ditemukan pada 15 April 2024. Jasad Didi Hartanto ditemukan dikubur dan ditutup keramik di bagian dapur belakang rumahnya. Polisi mengungkap motif pelaku yang tega membunuh korban diduga permasalahan upah kerja yang belum dibayar. Pelaku merupakan buruh serabutan yang sering membantu korban. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait penemuan jasad yang dicor di Bandung dan Makassar, kini kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Bapak Suprapto selaku kriminolog. Halo, selamat pagi Pak Suprapto. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat untuk semuanya. Baik. Pak Suprapto, dalam seminggu ini masyarakat dikejutkan dengan penemuan 2 jasad yang dicor di 2 wilayah, Pak Suprapto. Bagaimana Bapak melihat kasus ini, di mana ini pembunuhan mayat yang dicor ini, Pak? Ya, jadi yang pertama kita melihat bahwa para pelaku ini, dua-duanya baik yang di Makassar maupun yang di Jawa Barat atau di Bandung, itu tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri terhadap masalah yang dihadapi ya. Tetapi kalau kita misalnya melihat 2 peristiwa ini dari sisi motivasinya, saya kira berbeda antara yang di Makassar maupun yang di
Jawa Barat ini atau di Bandung ini, karena yang di Makassar itu meskipun pelaku mengatakan bahwa alasannya adalah cemburu karena istrinya itu bermain ataupun berhubungan dengan lelaki lain, tetapi saya kira masih perlu didalami karena kalau dari pemberitaan kan juga ini merupakan istri ketiga dan juga kalau tidak salah ya itu dinyatakan hilang yang sebelumnya itu sangat mungkin juga memiliki pengalaman ataupun nasib yang sama. Jadi perlu didalami bahwa motivasi yang dinyatakan cemburu itu sangat mungkin tidak benar gitu ya. Jadi jangan-jangan ada motif lain, apakah karena dia memang memiliki sifat temperamental dan kemudian istri tidak kuat melawan ataupun memberikan penjelasan-penjelasan yang mungkin tidak disukai sehingga akhirnya terjadi tindak kekerasan. Jadi saya kira motif ini perlu didalami atau jangan-jangan dia memang memiliki kondisi kejiwaan yang perlu didalami dan diperiksa lebih lanjut. Kemudian kalau yang di Bandung itu motivasinya lain ya, motivasinya karena dia merasa belum dibayar, belum mendapatkan upah, tetapi sebetulnya karena dia kan merupakan orang yang sudah sering menjadi pembersih kebun di rumah korban ini, sehingga kalau kita istilahkan peribahasa itu ibarat milas setitik merusak susu sebelanga, karena artinya bahwa sebelum-sebelumnya pasti baik-baik saja karena dia sering di situ dan mungkin pada saat itu kebetulan korban ini belum bisa memberikannya tepat waktu dan kemudian dia dengan emosional dan dengan sadis melakukan kegiatan pembunuhan tersebut. Demikian. Ya, baik. Pak, seperti kita ketahui ini kan kasusnya sudah 6 tahun yang lalu ya, di sekitaran 2017-2018. Dan pada saat kejadian ini juga anak korban melihat langsung. Menurut Bapak melihat kejadian ini apa yang menjadi alasan sampai bisa selama itu tidak terkuak, Pak? Bahkan ada saksi yang melihat dan mungkin tetangga-tetangga juga sudah mencium ada aroma tidak sedap. Ya, jadi sesuai dengan penjelasan bahwa pelaku ini mempunyai sifat yang temperamental, sangat mungkin anak yang waktu itu masih berusia 11 tahun itu juga diancam. Ya, kalau kamu melaporkan atau menceritakan peristiwa ini atau hal ini, maka kamu akan mengalami hal yang sama. Nah, sehingga dia pendam apa yang dia lihat itu, sehingga kemudian baru berani dia laporkan ketika dia sudah mempunyai usia yang sudah mencukupi untuk berani melapor. Karena juga berbagai hasil penelitian saya tentang kasus-kasus KDRT ini, mengapa itu terjadi dan berulang di berbagai tempat itu, salah satunya adalah karena lemahnya keberanian melapor, kemudian juga lemahnya keberanian menjadi saksi, dan kemudian yang ketiga itu kemampuan mengumpulkan barang bukti. Nah, sangat mungkin mengapa menjadi selama ini karena anak yang menyaksikan itu pada saat itu baru berusia 11 tahun dan sangat mungkin dia diancam. Ya, itu kalau dari anak, Pak, apakah tidak ada mungkin dari pihak keluarga lain, misalkan dari sepupu atau lain-lain yang mungkin menanyakan keberadaan sang korban saat itu? Menurut Bapak seperti apa? Ya, sebetulnya dari informasi yang ada selalu ditanyakan tentang keberadaan korban itu, tetapi kan selalu dijawab bahwa istri pergi melarikan diri dengan laki-laki lain, dan ini yang seharusnya memang perlu didalami ya, gitu ya, karena andai kata betul bahwa dia pergi meninggalkan suaminya karena KDRT atau alasan tertentu itu, dia pasti menutup diri komunikasi dengan suaminya, tetapi tidak akan menutup diri terhadap keluarganya atau terhadap temannya, sahabatnya. Sehingga kalau semua tidak bisa menghubungi, harusnya memang sudah dicurigai sejak dulu gitu ya. Ya, Pak, apakah ini terbilang sadis, Pak? Karena keduanya dicor dan bahkan pelakunya adalah orang terdekat daripada korban. Ya, kalau melihat dari kejadiannya ini memang
kalau kita klasifikasikan dalam jenis-jenis kejahatan itu memang merupakan jenis kejahatan yang sadis ya. Itu karena dicor, kemudian dianiaya dulu, kemudian setelah hilang nyawanya dikubur, tapi masih kemudian dicor, ditutup keramik dan sebagainya ya. Jadi ini memang termasuk tindakan kejahatan sadis, yang ya? tergolong sadis. Ya, Pak, kalau kita lihat beberapa kasus kan memang ada beberapa motif untuk menyembunyikan jenazah korban. Ada yang dikubur, ada yang dibuang gitu. Dan mengapa dicor, Pak? Apakah memang ada motif tersendiri atau seperti apa, Pak, sebenarnya, Pak? Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah untuk menghilangkan jejak ya, sehingga dengan dicor, ditutup keramik, maka tidak mudah dicurigai, sehingga ketika dilakukan pemeriksaan awal kan juga tidak menunjukkan tanda-tanda ada tindakan kekerasan di situ, tetapi ketika kemudian dilakukan lebih cermat, baru kemudian ditemukan tanda-tanda antara lain bercak darah dan sebagainya ya. Jadi intinya saya menangkap bahwa tindakan mengubur dan kemudian mengecor ataupun tidak menumpangi menindihnya dengan keramik itu untuk meninggalkan jejak agar tindakannya tidak mudah diketahui atau tercium oleh pihak lain dan pihak kepolisian. Baik, kalau dari pengamatan Bapak selama ini kasus-kasus kejahatan yang tergolong sadis, rata-rata motifnya apakah selalu karena kebanyakan karena asmara, Pak, begitu, atau kecemburuan? Ada banyak kasus ya, yang pertama, yang salah satunya adalah memang asmara, tetapi yang sering kali terjadi sebetulnya berkaitan dengan aspek ekonomik ya. Jadi ketika ada kondisi ekonomik yang misalnya berat, kemudian sering terjadi pertengkaran, ada peristiwa-peristiwa berangkai yang kemudian membuat orang menjadi emosional. Tetapi memang kecemburuan itu merupakan salah satu. Namun kita sudah harus tahu ya, jadi bahwa apa yang terjadi pada kasus ini sebetulnya belum jelas. Yang di Makassar itu belum karena kecemburuan ataupun karena ada pihak lain, pihak ketiga, dan juga yang kalau yang di Bandung memang itu yang saya katakan ekonomik, padahal itu dengan nilai yang tidak sepadan lah tindakan pembunuhan. Hanya dalam hitungan ratus ribu gitu ya, 300.000, dan saya yakin bahwa sebelumnya bayar dengan diberi upah dengan baik dan lancar sehingga dia menjadi sering berada di melakukan pembersihan kebun, dan baru kali itu mungkin tidak dibayar tepat waktu. Jadi kalau yang di Bandung memang itu motifnya motif ekonomi. Ya, Pak Suprapto, setiap kami membaca berita kasus-kasus seperti ini nih, biasanya pelakunya adalah orang-orang terdekat, Pak Suprapto. Sebenarnya apa yang membuat ini bisa terjadi, dan mungkin dari Bapak bisa apa yang bisa Bapak sampaikan agar kasus-kasus serupa ini tidak terjadi lagi di tengah masyarakat? Apa yang mereka harus lakukan, Pak? Ya, jadi kalau kita bicara mengapa orang terdekat ya, karena orang yang dekat itu memiliki secara sosiologis memiliki intensitas interaksi yang tinggi, dan di situ akan selalu ada fluktuasi gitu ya, fluktuasi kondisi, kadang baik, kadang harmonis, kadang mungkin ada beda pikiran atau beda pendapat. Nah, itu yang menyebabkan mengapa terjadi pembunuhan dari ataupun tindakan kejahatan dari orang dekat. Kemudian kalau ditanya apa yang harus dilakukan, sekarang ini kita memang harus sudah mulai bisa memahami gitu ya, bahwa setiap orang mempunyai kondisi yang berbeda dalam hal IQ, EQ, dan SQ gitu. Jadi sifat-sifat karakter itu perlu kita pahami supaya kita bisa melakukan antisipasi terhadap orang-orang dekat kita, karena kadang-kala kita tidak tahu bahwa orang yang kelihatannya baik pada suatu saat bisa bersifat atau bertindak jahat gitu. Jadi pertama kita harus memahami
bagaimana orang itu gitu, terutama dari aspek sikap dan perilakunya, dan itu sebetulnya sekarang ini sudah dimuatkan di dalam kurikulum, diharapkan itu menjadi hidden kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah. Namun sayangnya ini yang perlu disosialisasikan di masyarakat bahwa kita perlu mempelajari setidaknya 18 karakter bangsa Indonesia. Iya Pak Suprapto, lalu hukuman apa yang sekiranya pantas untuk dijatuhkan kepada pelaku, Pak? Ya, jadi kalau misalnya nanti terbukti bahwa pembunuhan itu berencana, maka tentunya setidaknya memang hukuman seumur hidup atau hukuman mati, gitu ya. Tetapi yang kita belum tahu itu untuk yang di Bandung itu apakah itu memang berencana atau tidak, karena sangat mungkin spontan ketika menagih kemudian tidak dibayar atau ditunda dan dia emosional karena misalnya mungkin ada kebutuhan mendesak, hingga lalu muncul ide membunuh itu, dan ketika dia panik lalu akhirnya disibur dan dicor kemudian di keramik, gitu ya. Dan kalau itu tidak berencana tentunya menjadi lebih ringan, setidaknya 20 tahun. Baik, Pak, ini terakhir Pak, jika cara dibunuhnya tadi Bapak bilang tergolong sadis ya dengan dicor, ini apakah ada kemungkinan adanya gangguan kejiwaan begitu ya? Karena kan memang dicor ini bukan suatu cara yang lazim gitu untuk mengubur orang. Bagaimana pendapat Bapak? Nah, ini yang tadi juga saya sebut di awal bahwa perlu dilakukan pemeriksaan terhadap para pelaku ini. Jangan-jangan dia memang memiliki gangguan jiwa gitu ya, apakah dia psikopat, meskipun sekarang istilahnya sudah tidak psikopat lagi, ada istilah baru, tetapi jangan-jangan dia memang mempunyai kondisi gangguan jiwa, atau setidaknya itu emotional questionnya itu berada pada taraf rendah, tidak mampu mengendalikan diri sendiri. Dan saya kira ini yang nanti perlu dikaji lebih lanjut agar dia sendiri tidak melakukan tindakan berulang, dan juga kita bisa berantisipasi terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik, itu tadi ya, EQ sangat penting juga ya Bayu ya, tidak hanya IQ untuk bisa pengendalian diri. Dan Pak Suprapto, terima kasih sekali lagi untuk waktunya selaku kriminolog yang sudah menjabarkan beberapa pandangan ya begitu atas kasus ini. Selamat beraktivitas kembali Pak, salam sehat.